Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sedikit ya, sesuai dengan pengalaman saya. Saya sendiri masih pemula ya. Saya sendiri masih pemula dan menekuni usaha saya ya. Usaha saya itu warung kaki lima ya. Harapan saya bisa bermanfaat bagi pemula-pemula yang mau merintis, yang mau mencoba usaha ya. Ini yang saya jelaskan ini sesuai dengan pengalaman yang saya dapat ya. Saya mulai merintis usaha itu sejak tahun 2013 sampai sekarang ya. Saya bukan sukses ya, tapi di sini saya berbagi sedikit ya. Saya berbagi sedikit terkait gimana ya memilih lokasi yang strategis ya. Pengalaman saya sudah pindah-pindah lokasi ya, pindah-pindah lokasi. Dari situlah saya punya sedikit pengalaman ya. Di sini saya mungkin berbagi ya, memilih lokasi usaha yang strategis. Memilih lokasi usaha yang strategis ada 8 item ya, ada 8 item. Sesuaikan dana dengan lokasi usaha. Sesuaikan dana dengan lokasi usaha. Yang kedua, tingkat kepadatan penduduk. Yang ketiga, tingkat keramaian lalu lalang kendaraan. Yang keempat, banyaknya usaha yang mendukung di lokasi tersebut. Yang kelima, pilih lokasi tingkat kompetisinya usaha rendah. Akses menuju lokasi usaha. Tingkat keamanan. Terus yang terakhir, perhatikan kebersihan lokasi. Oke, kita next. Yang ke-1 adalah sesuaikan dana dengan lokasi usaha. Sesuaikan dana ya dengan lokasi usaha Anda. Nah, di sini kalian pilih konsep warung yang akan digunakan ya. Apakah sampai menggunakan mobil? Apakah sampai menggunakan rombong ya? Apakah sampai menggunakan sepeda motor? Apakah sampean sewa tempat ya? Sewa tempat atau sewa ruko atau sewa warung ya. Terus yang kelima, apakah Anda menyewa lahan kosong disewa? Seumpama lahan itu saman sewa 5 tahun, setelah itu saman bangun ya. Nanti saman kalkulasi sendiri apakah untung sewa tempat bangunan yang udah jadi atau sewa tempat tanahnya ya disewa, setelah itu dibangun ya. Kalau saya pribadi lebih untung yang sewa tanah. Kita sewa tanah 5 tahun, setelah itu kita bangun, nanti dikalkulasi habis bangunan itu berapa, nanti kenanya per tahun itu berapa, nanti akan ketemu ya. Next, memilih lokasi usaha yang strategis. Yang kedua, tingkat kepadatan penduduk. Maksudnya di sini adalah ketika sampean membuka warung di kampung atau di kecamatan, terus sampean buka lagi warung di kota ya. Sesuai dengan pengalaman saya pernah buka warung itu di ya tingkat kecamatan, sama buka cabang lagi di kota ya, tingkat kabupaten. Itu perbedaannya sangat jauh sekali. Perbedaannya sangat jauh sekali ya. Omset yang kita dapat itu lebih besar, tingkat kepadatan penduduknya itu lebih besar. Kita jualan di kota itu lebih besar omset yang kita dapat ya, pendapatan yang kita dapat dibanding kita buka di desa ya. Saya ada beberapa titik omset yang terbesar adalah di kota ya.
Memilih lokasi usaha yang strategis ini adalah sangat menentukan ya, menentukan omset atau penjualan. Sangat menentukan sekali. Jadi harus betul-betul matang nih. Harus betul-betul pilihannya harus tepat di mana tempat lokasi saya untuk melakukan usaha atau jualan. Yang ketiga adalah tingkat keramaian lalu lalang kendaraan. Ya. Itu juga bisa mempengaruhi. Kalau saya menilai pribadi juga sangat mempengaruhi. Seperti gambar yang di nomor 2 ya. Gambar yang di nomor 2, pembeli atau konsumen baik menggunakan roda 2 atau roda 4 takut ya, takut untuk berhenti karena sangat padat sekali jalurnya. Ya. Yang keempat, banyaknya usaha pendukung di lokasi tersebut. Maksudnya adalah ya, ketika sama jualan menentukan tempat, lihat dulu kanan kiri depan belakang ya, yang mendukung. Contoh, sebelahnya ada rumah sakit, contoh sebelahnya ada pelabuhan, contoh sebelahnya ada pasar ya, terus pabrik, terus sekolahan berdekatan atau bersampingan dengan sekolahan, terus penginapan atau homestay, terus sarana olahraga, stadion ya, sarana olahraga. Lihat lokasi ya, kanan kiri depan belakang, kira-kira banyak usaha ya, banyaknya usaha pendukung di lokasi tersebut ya. Itu juga mempengaruhi jualan Anda ya. Yang kelima, tingkat saingan usaha rendah ya, tingkat saingan usaha rendah. Beda halnya ketika kita jualan di event ya, atau di pasar, atau di pasar malam ya, atau di expo, itu beda. Kita jualan ini menentukan di pinggir jalan ya. Jadi pastikan dulu kanan kiri kita tidak sama dengan produk yang kita jual ya. Kalau kita jualan, di depan kita itu ada yang jualan duluan ya, sebelum kita nyewa di depan udah ada yang jualan duluan dengan produk kita sama ya. Depan seumpama ada jualan es nih, saya sendiri mau jualan es, terus kanan saya ada yang jualan es, terus sebelah kiri kita ada yang jualan es. Nah, beda halnya atau beda hal konteksnya ketika kita jualan di pasar, atau kita jualan di pasar malam, atau kita jualan di expo, beda ya. Kita di sini adalah jualannya di pinggir jalan ya, menentukan tempat yang strategis ya. Ini beda halnya. Oke, yang keenam, menuju lokasi usaha. Apakah depan jalannya itu atau jalan raya di depan warung itu, apakah itu jalan alternatif atau jalan utama atau jalan lintas provinsi ya, itu juga diperhatikan. Tapi kalau itu jalan buntu, atau itu jalan alternatif, atau jalan itu jalan gang, menurut saya kurang tepat ya. Menuju lokasi usaha itu pada intinya jualan sampan ini, aksesnya orang lewat di depan warung sampan itu orang dari pasar, atau orang melintas dari lintas provinsi, atau orang yang dari berangkat kerja atau berangkat dari pabrik, jadi pulangnya berangkatnya lewat di depan warung sampean ya. Atau jalan itu dari kecamatan menuju ke kota, jadi akses jalan itu jalur utama ya, bukan jalur alternatif, bukan jalur gang ya, bukan jalur buntu, jalan buntu, bukan ya. Itu juga diperhatikan. Yang ketujuh, tingkat keamanan.
posisi warung kita ya itu posisinya di tikungan atau di tanjakan atau di turunan atau pas di simpang 4 lampu merah ya. Cari tempat yang lurus. Kalau berdekatan dengan simpang 3, agak jauh dari simpang 3, jangan berdekatan, jangan bersebelahan ya. Tempat parkiran. Jadi ketika pelanggan atau pembeli berhenti di warung kita, kira-kira mengganggu aktivitas jalan orang enggak, menutupi jalan orang enggak. Perhatikan warung posisi kita tuh agak masuk ke dalam. Jadi ketika ada mobil parkir aman ya. Oke. Yang ke-8, perhatikan kebersihan lokasi. Kita buka warung, sebelah kita ada tempat pembuangan sampah. Menurut saya juga itu kurang tepat ya. Pastikan ya jauh dari pembuangan sampah ya. Daerahnya itu daerah kumuh atau tidak, itu juga karena kita apalagi saya sendiri, pengalaman saya jualan itu jualan makanan ya, untuk menghindari lah ya. Oke ya, ada 8 item. Yang pertama, sesuaikan dana dengan lokasi usaha. Yang kedua, tingkat kepadatan penduduk. Yang ketiga, tingkat keramaian lalu lalang kendaraan. Yang keempat, banyaknya usaha yang mendukung di lokasi tersebut. Yang kelima, pilih lokasi tingkat kompetensinya usaha rendah ya, akses menuju lokasi usaha, terus tingkat keamanan, terus perhatikan juga kebersihan. Ya, saya sendiri di sini masih pemula ya. Jadi di sini saya berbicara adalah pengalaman saya, bisa bermanfaat bagi pelaku usaha pemula ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment, share, and subscribe. Terima kasih.